Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adisah Palevi, NIM 3520100379 dari kelas IE 20C6. Baik, di sini saya akan mereview makalah tentang ISO 9000 tahun 2015. Baik, pendahuluan, tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Mau tidak mau, semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan atau survive dalam menghadapi kondisi tersebut. Seiring dengan globalisasi ini, standarisasi manajemen telah menjadi isu utama. Lebih khusus lagi standarisasi tentang sistem manajemen mutu. Untuk itu, suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan kerangka sistem mutu lembaganya ke arah yang diinginkan, sesuai dengan sasaran atau tujuan akhir yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Dalam pengertian bahwa tujuan atau sasaran mutu dari suatu lembaga mampu mencapai kesesuaian dengan keinginan yang diharapkan dari pelanggan atau mitra kerja lembaga tersebut. Menanggapi isu tersebut di atas, salah satu standar sistem manajemen mutu yang telah berkembang di negara maju dan bahkan di negara-negara berkembang adalah ISO 9001 tahun 2015, yang merupakan revisi dari ISO 9001 tahun 2008. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan total quality control yang diharapkan mampu menjawab perkembangan globalisasi di mana tujuan akhirnya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Pembahasan pengertian sistem manajemen mutu menurut Gasper adalah sebagai berikut. Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Tujuan sistem manajemen mutu. Menurut Gasper, tujuan dari sistem manajemen mutu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kesesuaian antara kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pada suatu standar tertentu terhadap proses dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan sangat penting. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Adapun manfaat penerapan sistem manajemen mutu, yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001 tahun 2015 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikatkan ISO 9001 tahun 2015 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti meningkatkan image perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 tahun 2015 dilakukan secara periodik agar register dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu. Yang keempat, perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 tahun 2015
secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi. Sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok yang bersertifikat ISO 9001 tahun 2015 akan menghubungi lembaga registrasi. Yang kelima, meningkatkan mutu dan produktivitas melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. Dan yang ke-8, terjadi perubahan positif dalam hal kultur mutu dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001 tahun 2015 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. Salah satu perubahan utama pada ISO 9001 tahun 2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Baik, pada ISO 9001 tahun 2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan atau continual improvement. Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan. ISO 9001 tahun 2015 mendefinisikan resiko sebagai dampak dari ketidakpastian pada hasil yang diharapkan dengan pengertian: 1. Dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan, positif maupun negatif. 2. Resiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi. 3. Resiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya untuk terjadi. Berikut penjelasan 7 prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 adalah sebagai berikut. A. Customer focus atau fokus pada pelanggan. Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Fokus ini akan memberikan kontribusi besar untuk keberhasilan jangka panjang. B. Leadership atau kepemimpinan. Arahan dan misi dari top manajemen yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi memahami dengan baik tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. C. Engagement of people atau keterlibatan orang-orang. Menciptakan nilai untuk pelanggan akan lebih mudah jika organisasi kita didukung oleh tim yang kompeten, mudah diberdayakan, dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. D. Process approach atau pendekatan proses. Setiap organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan proses yang saling terhubung, sehingga setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya, tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya agar semuanya bisa bersinergi secara bersama-sama. E. Improvement atau pengembangan sistem. Di era modern yang bergerak cepat, setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di segala ini. F. Evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berbasis bukti. Membuat keputusan terhadap suatu permasalahan dalam organisasi tak pernah mudah. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil tepat. G. Relationship management atau manajemen hubungan dengan berbagai pihak.
Kehidupan bisnis di era teknologi komunikasi yang maju dewasa ini menuntut setiap organisasi untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Kemudahan akses informasi memudahkan organisasi untuk menelusuri pihak-pihak terkait, khususnya pihak ketiga, yaitu supplier, subkontraktor, dan distributor. Baik, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan. Yang pertama, sistem manajemen mutu merupakan suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran mutu yang direncanakan. Atau dengan kata lain, sistem manajemen mutu adalah tatanan yang menjamin kualitas output dan proses pelayanan atau produksi. Yang kedua, ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau quality management system. Yang ketiga, prinsip pada ISO 9001 tahun 2015 lebih mengarah kepada manajemen risiko. Berikut ini 7 prinsip tersebut. Customer focus, leadership, engagement and competence of people, process approach, improvement, informed decision making, relationship management. Baik, sekian review makalah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.